Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 8 sampai 14 September 2025. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Panah 626. KRI Panah 626 merupakan salah satu kapal cepat rudal KCR milik TNI Angkatan Laut yang saat ini berdinas di Satuan Kapal Cepat Komando Armada 3. Kapal ini diproduksi oleh Galangan Dalam Negeri PT PAL Indonesia sebagai bentuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri dalam mendukung alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpha Hankam. KRI Panah diresmikan masuk dalam jajaran TNI AL pada bulan Agustus tahun 2023 dalam kelas kapal cepat rudal 60 meter. Kapal ini dirancang untuk melaksanakan operasi dengan bergerak lincah di laut dalam misi serangan cepat dan mematikan ke jantung pertahanan musuh, patroli keamanan laut, dan tugas-tugas penting lainnya. Sesuai dengan namanya, Panah, kapal ini melambangkan kecepatan, ketepatan, dan ketangguhan dalam melaksanakan tugas. KRI Panah 626 memiliki panjang 60 meter dengan kecepatan maksimal mencapai 29 knot dan dilengkapi dengan persenjataan modern, yaitu rudal SSM Exocet 40 mm, Blok 3, meriam utama Bofors 57 mm, dan meriam 25 mm anti udara. Keberadaan KRI Panah 626 menunjukkan komitmen TNI AL dalam membangun kekuatan laut yang dinamis dan siap tempur, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim NKRI, khususnya di wilayah-wilayah rawan pelanggaran dan penyelundupan. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sartu Maya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangko Armada RI pimpin tradisi penerimaan perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-70. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin upacara tradisi penerimaan 171 perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-70 di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta, Senin 8 September 2025. Dalam amanatnya, Pangko Armada RI menekankan agar perwira muda akan ditempa melalui penugasan awal di KRI untuk membangun karakter, kepemimpinan, dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika tugas, serta mengingatkan agar senantiasa berpegang pada Sabta Marga dan Trisila TNI Angkatan Laut. Pangko Armada RI hadiri penyambutan KRI Brawijaya 320, simbol kekuatan laut Nusantara. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri upacara penyambutan kapal frigat terbaru TNI Angkatan Laut tersebut di Dermaga 107 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 8 September 2025, yang dipimpin Menhan RI Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI, Kapolri, Kasal, serta pejabat tinggi terkait. Kapal tempur terbesar di Asia Tenggara ini diharapkan memperkuat kesiapan operasional, menjaga kedaulatan, serta menjadi simbol komitmen bangsa menjadikan laut sebagai masa depan Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pangko Armada RI laksanakan ziarah dalam rangka HUT ke-80 TNI Angkatan Laut. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 TNI Angkatan Laut, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM bersama Ketua Gabungan Jalasana Sri Koarmada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri ziarah dan tabur bunga di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2025, yang dipimpin Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasana Sri Nyonya Vera Muhammad Ali. Ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para kusuma bangsa, sekaligus meneguhkan semangat juang prajurit TNI Angkatan Laut. Jelang HUT ke-80 TNI Angkatan Laut, gelar doa bersama dan santunan anak yatim. Jelang hari ulang tahun ke-80, TNI Angkatan Laut menggelar doa bersama dan penyerahan santunan kepada anak yatim, duafa dan santri Yayasan Tarbiyatus Sibian Bogor, Selasa 9 September 2025. Kegiatan dipimpin Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali
Usai ziarah di TMPN Kalibata, turut dihadiri Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM. Momentum ini menjadi wujud kepedulian sosial prajurit Jalasena sekaligus mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur dan memperkokoh semangat pengabdian. Upacara peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut, momentum teguhkan komitmen jaga laut Nusantara. Upacara peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut digelar di lapangan Apel Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta, Rabu 10 September 2025. Dipimpin Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan dihadiri Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM. Upacara digelar dimulai dengan pembacaan sejarah TNI Angkatan Laut, penghormatan pasukan, doa, serta amanat Kasal yang menyoroti capaian strategis 2025, termasuk validasi organisasi, modernisasi alutsista, dan peresmian KRI Brawijaya 320 juga pemberian penghargaan kepada jajaran yang berprestasi. Koarmada RI peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025. Koarmada RI memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 di Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI, Kamis 11 September 2025. Dipimpin Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM, dan diikuti segenap prajurit serta PNS dengan tema Teladani Akhlak Rasulullah untuk membangun karakter prajurit prima. Kegiatan diisi pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah Kiai Haji Anton Susanto, serta ditutup dengan pemberian tali asih kepada anak yatim. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada temu kangen HUT ke-66 Korps Hiu Kencana di Mako Koops Kasel Ujung Surabaya pada Jumat 12 September 2025, yang juga dihadiri Ketua Umum Jalasena Sri Nyonya Vera Muhammad Ali, para mantan Kasal, dan keluarga besar Baret Hitam. Dengan tema mewarisi ketangguhan menata kejayaan, acara yang diisi olahraga bersama, pemotongan tumpeng, dan silaturahmi ini meneguhkan soliditas antar generasi, sekaligus menanamkan nilai luhur sebagai landasan prajurit kapal selam TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan menata kejayaan di masa depan. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahir.